lu sadar kan kalau lu tuh cowok, bilang gitu kan. Iya, aku sadar. Nah, nggak boleh kan? Ini kan nggak boleh, ini nggak bener, nggak bener. Udah, kamu numpang sama aku kan. Jadi ya udah ikutin aja apa yang aku mau, bilangnya gitu. Ya akhirnya terjadilah kejadian itu gitu. Dia di area leher saya, kemudian berusaha untuk di bibir saya, di mulut saya, tapi saya tolak. Kemudian dia bergerak terus untuk menuju ke bawah. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah menjadi korban pencabulan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Sultan, terima kasih udah hadir di studionya Jejak Backpacker. Jadi makanya kita undang Bang Sultan ke sini kan, kita kemarin via WhatsApp sangat tertarik dengan kisah yang Bang Sultan hadapi, di mana Bang Sultan ini pernah menjadi korban Pelecehan. pelecehan oleh seseorang gitu ya. Ya. Nah ini udah bisa langsung cerita Bang? Oke, sudah Aman ya? aman. Oke, kalau udah bisa langsung cerita, langsung aja Bang. Oke, terima kasih atas waktunya. Kejadian ini terjadi pada saat pasca selesainya COVID-19 waktu itu. Oke, oh masih baru ya? Iya, masih baru. Pada saat itu kan kebetulan pas COVID itu melanda, kerjaan saya itu juga di tempat kerja saya itu di PHK. Jadi diputus kontrak di salah satu perusahaan di Kota Jakarta. Akhirnya karena sudah selesainya kontrak kerja, sudah tidak ada lagi pekerjaan lagi, karena pada saat itu juga corona kan. Jadi kita nggak bisa banyak aktivitas juga, belum bisa lagi untuk cari kerja lagi selanjutnya. Akhirnya terpaksa kita harus pulang kampung terlebih dahulu kan, sambil kayak untuk melepas rindu bersama keluarga dan lain sebagainya. Kemudian setelah COVID itu sudah normal, sudah tidak ada lagi, saya pengen pengen merantau lagi, karena di kampung pun tidak ada yang bisa dilakukan kan, pekerjaan susah, penghasilan tidak ada, pemasukan tidak ada. Akhirnya terpaksa otomatis satu-satunya solusi atau jalan ya kita harus merantau lagi kan. Tapi pada saat itu juga kepikiran, wah tapi belum ada informasi apa-apa, belum dapat kerjaan dan lain sebagainya. Tapi semasa di kampung juga sebenarnya sudah sempat kayak sibuk cari informasi lowongan, tanya-tanya ke teman yang masih di Jakarta dan lain sebagainya. Tapi belum ada sama sekali. Akhirnya ada satu waktu di situ, karena mungkin saya sering rajin bikin postingan di salah satu sosial media ya. Di situ saya sering bikin postingan kayak konten-konten gitu, kayak zaman sekarang susah cari kerjaan gitu kan. Cari kerja apa ya enaknya gitu dan lain-lain lah gitu-gitu. Nah, ada seseorang yang tiba-tiba nge-DM saya. Kamu lagi cari kerja ya? Iya. Saya respon baik kan, karena juga orangnya DM-nya baik-baik. Saya tanpa berpikir buruk dan lain sebagainya. Pokoknya saya tanggapi dengan sikap yang positif. Iya nih, saya lagi cari kerjaan. Mau nggak kerja di tempat aku kerja gitu? Emang kerja apa? Aku kerja di resto katanya di Jakarta Barat bilangnya.
Wah, boleh dong kalau ada. Iya, di sini lagi butuh admin nih katanya. Kamu ini kan lulusan S1 bilangnya. Iya, iya di sini lagi nyari admin yang memang lulusan S1. Wah, serius kan? Iya serius. Mana apa? Masa saya bohong gitu? Oke boleh. Eh, dengan berbagai macam dia meyakinkan ya, yaitu dengan salah satunya dia foto tempat kerjaannya, dia foto tempat tinggalnya. Jadi siapa sih yang nggak percaya gitu Ya. kan? Tapi di situ saya juga bertanya lagi, tapi saya ini loh belum ada modal karena semasa COVID kemarin hasil saya kerja di Jakarta itu sudah habis semuanya dikasihkan ke kedua orang tua dan lain sebagainya. Oh, nggak usah dipikirin katanya. Saya ini kok ada saya ngekos, jadi kamu bisa tinggal sama saya aja dulu sementara gitu. Kalau masalah makan mah gampang katanya gitu. Wah, siapa sih ya kan yang nggak tertarik dengan iming-iming seperti itu? Boleh tuh, boleh 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 boleh. Ya udahlah nanti biar aku ini dulu ya, biar aku ngomong dulu sama orang tua dan lain sebagainya. Oke oke, kabarin ya kalau udah siap katanya gitu. Oke, info-info aja info. Oke. Beberapa hari kemudian pas saya sudah koordinasi dengan orang tua dan keluarga, oke, orang tua mengizinkan lagi untuk saya tinggal buat merantau lagi di Jakarta. Akhirnya comeback lagi kan, seneng banget tuh ke Jakarta, bisa ke Jakarta lagi setelah sekian bulan bahkan kalau nggak salah hampir setahun ya kita pas waktu itu kopi di rumah. Akhirnya eh ya bener dong sampai di Jakarta ketemu sama dia di tempat tinggalnya di kosan-kosan dia. Kemudian tapi untuk tempat kerjanya belum. Oke lah karena kita juga namanya ikut orang kan. Jadi belum terlalu banyak tingkah dan banyak nanya-nanya lah. Ibaratnya nunggu dia aja dulu nanti yang ngasih tahu. Oke. Aku sampai di situ sabar-sabarin lah sampai 1 minggu dulu waktu itu. Akhirnya hari berganti hari, waktu demi waktu juga sudah berlalu. Setelah 1 minggu aku tanya dong, karena sudah juga lumayan lama kan di situ 1 minggu itu bukan waktu yang sebentar. Eh, Dia namanya Joni. John gimana John? Kerjaannya yang waktu itu kamu bilang. Oh iya, sabar ya, bosnya lagi keluar kota bilangnya. Wah, oke oke deh. Karena jawabannya positif dan dia juga jawabnya dengan penuh pasti, ya udahlah oke. Aku sabarin juga di situ. Toh juga di situ makan memang bener dia yang sudah ngejamin dan lain sebagainya. Ya walaupun aku ada sedikit modal lah, paling kayak cukup buat jajan dan lain sebagainya aja. Akhirnya eh pas setelah 2 minggu tuh aku sabarin lagi. Aku mau tanya tapi kayak kurang enak. Tapi akhirnya aku tanyalah. Aku beraniin diri buat tanya. John gimana kerjaannya bos kamu masih belum pulang juga ya di luar kota? Iya, kayaknya ada. Kan dia banyak cabangnya bilangnya gitu. Jadi masih di luar kota belum balik juga. Sabar deh. Yang penting kan aku udah bilang katanya gitu. Oke lah. Nah pas sudah 2 minggu itu eh, kejadian itu terjadi. Pas malam, pas aku lagi tidur itu aku kayak ada yang meluk gitu kan. Jadi kan kami memang tidurnya bareng di kasur satu kasur sama dia. Memang kasurnya agak gedean gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu sempit-sempit banget juga di situ. Aku kayak ngerasa kayak ada yang nindih, ada yang meluk gitu. Pas setengah sadar gitu. Pas akhirnya aku coba buat buka dan buka mata buat bangun. Wah, ini Joni, ternyata Joni meluk kan. Oke lah mungkin karena kayak sebatas dia mungkin ngigo atau nganggap saya itu bantal dan lain sebagainya. Akhirnya aku bangunin dong, John John John, tanganmu, kakinya awas awas awas. Pas aku bangunin gitu, dia malah semakin nambah ngencengin lagi pelukannya. Tuh, Joni Joni sadar John, bangun John. Aku terus coba bangunin kan.
dia malah tambah semakin kenceng lagi meluknya, tambah kayak berusaha untuk apa ngerangkulnya lebih kenceng, terus si posisi mukanya lebih dideketin lagi ke badanku, kemudian kayak ngendus-ngendus gitu, malah tambah semakin kayak mencium ke posisi leher Hmm. awalnya. Eh, John, John, kamu kenapa? Aku coba tambah ini ya, tambah bangun lagi. Takutnya dia masih ngigo. John, John nih, aku tambah berusaha untuk ngegeserin badannya kan. Aku kayak sambil melakukan penolakan-penolakan gitu. Dia malah semakin tambah lagi, kenceng lagi meluknya sambil dia deketin mulutnya ke kuping. Dia sambil bilang gini, dia sambil berbisik ya. Aku sadar katanya. Aku memang suka sama kamu. Di situ aku kaget. Hmm. Aku sebagai orang awam, maksudnya hal seperti itu maksudnya aneh pastinya kan. Aku langsung kaget, kemudian langsung John, jangan ngaco, aku bilang gitu kan. Enggak, serius, aku sadar kok, aku nggak ngigo. Aku memang suka sama kamu bener. Lah, lu sadar kan kalau lu tuh cowok, bilang gitu kan. Iya, aku sadar. Nah, nggak boleh kan? Ini kan nggak boleh, ini nggak bener, nggak bener. Udahlah katanya. Kan kamu juga numpang sama aku. Yang penting kan nanti aku cari kerjaan. Di situ aku langsung dek. Oh, jadi gini. Maksudnya selama ini dia tujuannya gini gitu kan. Ada maksud tertentu ngajakin aku buat kesini. Tapi tolong janganlah John. Aku masih berusaha untuk nolak ya. Ini kan gak bener. Udahlah. Dia malah tambah agak semakin naik lagi nada ngomongnya. Udah. Kamu numpang sama aku kan. Jadi ya udah ikutin aja apa yang aku mau, bilangnya gitu. Aku di kata-katain seperti itu ibaratnya kayak diomong kayak numpang dan sebagainya. Kan aku jadi kayak agak sakit hati kan. Maksudnya sakit hatinya kayak iya sih gitu, maksudnya kayak ada rasa sadar diri gitu. Iya, iya emang. Ya udah katanya gitu. Dari situ nggak tahu kenapa aku kayak nggak berdaya, nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah dikatain bahwa aku tuh numpang dan kayak seolah-olah harus balas budi gitu. Sudah sekian hari kan, 2 mingguan di situ makan, tidur gratis dan lain sebagainya. Ya, yang namanya orang merantau kan, tinggal di tempat orang, bukan siapa-siapa. Aku sampai berpikir panjang, kenapa aku nggak berpikir panjang waktu itu ya? Dia kan baru kenal. Tapi dari situ juga ya akhirnya terjadilah kejadian itu gitu. Karena pikiran tadi yang diliputi rasa bersalah sudah numpang dan harus balas budi. Di situ dia semakin akhirnya aku terdiam, bengong, pasrah. Di situ dia tambah semakin berani dan melakukan hal-hal yang di luar naluri pokoknya. Dia di area leher saya, kemudian berusaha untuk di bibir saya, di mulut saya. Tapi saya tolak. Kemudian dia bergerak terus untuk menuju ke bawah. Di area dada, di area perut. Di situ dia pokoknya bertindak semakin buas, semakin brutal di situ. Kayak gitu. Akhirnya sampai di bagian alat vital saya. Di situ dia berusaha untuk celana saya. Di situ dia melanjutkan untuk memegang berusaha untuk dimasukkan ke dalam mulutnya.
berawal dari dia pertama-tama, kemudian dimasukkan di mulutnya, dihisap-hisap seperti itu. Antara rasa berdosa, bersalah, pokoknya campur aduk di situ. Pokoknya bingung, bersalah, berdosa, campur aduk di situ. Dihantui juga rasa kayak ya udahlah gitu, apa sih, balas budi gitu. Ada sedikit rasa seperti itu, makanya sampai saya terdiam gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita coba kita ikuti dia maunya sampai mana gitu. Akhirnya sampai dia terus berusaha untuk menghisap. Kemudian setelah agak beberapa lama, dia minta gantian. Memaksa untuk agar saya melakukan hal yang seperti dia lakukan gitu. Dengan mendekatkannya alat di mulut saya. Ya, saya kaget dan otomatis saya jijik dong. Karena itu kan alat yang notabene kita juga punya seperti itu gitu. Pokoknya dia terus maksa. Dimasukkannya, dipaksanya, diremasnya kepala saya, dipaksanya untuk agar akhirnya yaitu tadi pikiran saya yang harus balas budi dan sebagainya juga terus menghantui. Oke, aku ikutin dengan penuh keterpaksaan. Akhirnya aku lakukan. Dipegangnya keras-keras kepala saya sambil dinyar rambut saya, sambil dimasukkannya alat, digerak-gerakannya maju mundur seperti itu. Di situ saya nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa menyesal, bersalah, berdosa dan sebagainya, campur aduk di situ pikiran saya. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian, setelah dia tercapai apa yang dia inginkan, dia sudah berhasil untuk mengeluarkan sesuatu cairan, baru dia berhenti. Setelah itu dia langsung kembali lagi untuk tidur lagi, dan saya juga kembali tidur tapi dengan posisi agak jaga jarak karena kayak masih tadi diliputi rasa bersalah, berdosa, bingung dan lain sebagainya. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Akhirnya hari berikutnya, besoknya ya seperti biasa, kayak tidak ada terjadi apa-apa gitu. Wah, bingung kan saya posisinya di situ, nggak punya uang, nggak punya kenalan siapa-siapa, nggak punya saudara dan lain sebagainya. Saya harus kemana ini? Aduh. Tapi saya juga sudah terlanjur pamit dengan orang tua buat cari kerjaan. Terus kalau saya pulang, otomatis rasa malu itu kan ada. Selain malu dengan orang tua, keluarga, tetangga, otomatis ada rasa kayak membebani di pundak itu, malu gitu kan kalau pulang. Masa baru kemarin pamitnya mau merantau terus pulang gitu kan. Itu selama itu mulu yang saya pikirkan pada saat itu. Akhirnya berjalan untuk menuju 3 minggu, saya coba tanyain lagi ke si Johnny. John, gimana? Bos kamu udah pulang belum? Yang dari luar kota. Untuk yang ketiga minggu ini
dia reaksinya udah berbeda. Lebih ke marah, seolah-olah itu kayak bohong gitu, sebenarnya nggak ada kerjaannya. Jadi dia marah gini, udahlah, nggak usah nanya-nanya mulu, ntar kalau sudah pulang juga nanti bakal aku kabarin kok, aku pasti ngomong nanti, yang penting kan aku udah bilang ada kerjaan buat kamu. Aduh, serba salah juga di situ posisinya. Di satu sisi aku pengen ngebahagiain orang tua, cari kerja dan lain sebagainya. Di satu sisi, tapi posisinya di sini belum dapat kerjaan. Pulang apa gimana? Pokoknya bingung pada saat itu. Akhirnya kejadian lagi. Genap di 3 minggu. Yang di minggu ketiga itu dia melakukan hal yang sama lagi. Dengan perlakuan yang sama, persis sama. Sambil mengancam, bilang bahwa saya di situ numpang, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, nggak perlu bayar. Jadi udahlah, apa salahnya kamu nurutin apa yang saya mau, katanya. Aku sampai berpikir, ya udahlah, toh cuman kayak gitu doang gitu. Yang sebatas kayak dihisab dan sebagainya, nggak sampai yang lebih dari itu. Aku sampai ada pikiran kayak gitu waktu itu. Oke lah, ya udah, ya udah. Tapi aku minta ini jangan sampai terjadi lagi ya, ini terakhir kalinya gitu. Dia nggak ngejawab, tetap aja ngelakuin itu ya. Aku di sebagainya, kemudian di area dada, di puting, di perut, sama seperti yang pertama kali dia lakukan. Kemudian dia minta bergantian seperti itu dan seterusnya. Setelah kejadian yang kedua itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk ambil keputusan dan kesimpulan untuk menyudahi kejadian ini, dan kayaknya aku harus pulang aja deh. Buat apa kalau bertahan di situ dan belum ada kepastian gitu. Bahkan justru kita harus ngorbanin diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Aku sampai tiba-tiba punya pikiran seperti itu, dan aku sampai bertekad, berniat untuk cari pertolongan, bantuan atau apa gitu. Akhirnya aku nekat cari bantuan dari teman-teman, saudara, lewat interaksi HP itu tadi. Minta tolong untuk pinjam uang buat ongkos pulang. Jadi aku putusin buat pulang kampung lagi. Aku pinjam uang sama teman. Tapi setelah teman itu aku ceritain kejadiannya, teman itu sampai berbaik hati. Ya udah, kamu nggak usah balikin uang itu. Itu kan tujuannya baik, buat kamu pulang kampung dan untuk menghindari hal itu gitu. Aku sampai terharu. Terima kasih banyak ya. Ya, mungkin kamu bilang nggak boleh dibalikin, tapi suatu saat nanti kalau aku ada rezeki bakal aku balikin gitu. Jadi aku udah bulat. Yang tadinya aku takut, malu dan sebagainya pulang kampung lagi yang dengan keadaan belum berhasil. Tapi aku buang jauh-jauh. Aku anggap itu sebagai godaan setan ya, yang selama ini menghantui dan merasuki. Akhirnya terserah nanti hasilnya seperti apa, aku pulang dulu aja. Akhirnya aku pulang, dan itu pun tanpa sepengetahuan dari teman aku. Karena otomatis nanti kalau aku bilang, kayaknya nggak bakal dikasih izin. Akhirnya aku pulang ketika dia masih kerja. Kabur lah ya. Iya, kabur. Oke. Jadi sewaktu si
si Joni itu minta, artinya yang dalam pikiran Bang Sultan ini kan hanya berpikiran untuk oh balas budi atau segala Iya, macamnya kayak gitu ya. Tapi tapi semestinya kan kalau Bang Sultan bisa bisa juga ya kalau mau berontak ya hmm, di pada saat itu gitu, dan akhirnya terjadilah kayak semacam kayak iya, gitu iya, ya iya. Bang ya. Tapi nggak sampai ke, mohon maaf. Alhamdulillah enggak sampai. Oke. Tapi sewaktu dia mencoba apa namanya itu ya, gimana ya cara ngomongnya yang enak. Ya, sorry. Oke. Nah, sewaktu dia memasukkan ke, oh, sorry, mulut dan bergantian itu terbesit nggak sih rasa kayak jijik atau gimana? Jelas amat sangat jijik. Tapi tetap dilakukan. Maksudnya dari Bang Sultan juga ada perlawanan juga ke si. Iya, karena posisinya kepala saya dipaksa, dipegang. Jadi nggak bisa kita pun mau melepaskan nggak bisa gitu loh. Mm-mm. Sampai si Joni tadi itu mencapai yang diinginkan gitu. Oke, jadi terpaksa menikmati dengan keadaan ya. Iya, iya. Karena dihantui, bener-bener dihantui kepikiran yang udah di situ, dikasih tumpangan, nanti kalau enggak gimana gitu kan. Saya Mm-mm. sampai kebayang mikirin kalau nanti seandainya saya nolak, berantem lah ibaratnya ya, berantem kemudian tiba-tiba saya diusir, tiba-tiba saya kepikiran ke situ gitu. Tiba-tiba saya diusir, kemudian saya mau kemana gitu. Saya nggak bawa uang sama sekali Oke. posisinya. Berarti Bang Sultan nggak ada teman Nggak di ada. Jakarta. Iya, Cuma dia ini, dan dia hanya kenal lewat sosial sosial media. media. Bener. Oh, sorry, udah berapa lama kenalnya sama si Joni ini? Sebelumnya itu, sebelum Bang Sultan memberanikan diri Ke untuk Jakarta ke gitu ya. Jakarta. Kita intens ber apa namanya interaksi lewat sosial media 2 bulan 3 bulan. Akhirnya Hmm. aku putusin buat ikutin saran dia gitu, nurutin dia ke Jakarta. Dan itu pun ongkosnya dia yang ngasih ongkos. Hmm. Makanya makanya saya sampai segitunya sepercaya itu kan. Ya. Eh, tapi dari awal Bang Sultan nggak punya kecurigaan ke si Joni ini. Sama sekali Kenapa dia enggak. bisa begitu Iya. baik dan baru kenal ya? Nah, itu dia rasa penyesalan yang sangat-sangat mendalam seperti itu. Kok gue bego banget ya? Baru kenal gitu. Hmm. Maksudnya belum ketemu gitu. Nah, tapi karena itu tadi dia sudah sepercaya itu gitu, mau ngasih uang buat ongkos saya ke Jakarta gitu. Jadi saya kira wah berarti ini dia baik nih gitu. Saya kira tulus nih gitu. Apalagi ditambah lagi dia ngasih foto-foto tempat kerja dia gitu. Jadi saya sulit kayaknya untuk nolak atau tidak percaya gitu dengan argumen-argumen yang dia kasih tadi. Dia ngasih foto tempat kerjaannya yang menjanjikan. Kemudian dia mau tuh ngirimin uang buat saya ongkos ke Hmm. Jakarta gitu. Ditanya tuh waktu yang sebelum berangkat, emang ongkosnya dari situ berapa kalau ke Jakarta? Ya aku bilang dong, kalau ongkosnya sih naik bisnya segini, itu belum sama makannya. Dan dia sepercaya itu ngasih ongkos buat sama makannya gitu. Makanya wah saya pikir ya, Hmm. wah berarti dia beneran gitu, serius gitu, baik gitu. Tanpa terbersit sedikit pun ini orang ada maksudnya deh gitu pada saat itu.
nggak ada pikiran sama sekali. Tapi dari gerak-geriknya nggak ada kecurigaan sama Nggak ada. sekali. Dan itu pun kejadiannya kan after 1 minggu. Jadi kayak ya aku rasa aku nggak ada sama sekali, nggak ada kecurigaan sama sekali. Dia pun sikapnya ya kayak cowok pada umumnya, nggak pernah memperlihatkan bahwa dia itu seperti itu. Ya saya rasa makanya juga saya ada pikiran bahwa mungkin dia hanya sekedar pengen melampiaskan gitu untuk mengeluarkan hasratnya itu tadi gitu. Makanya pada saat itu juga pas kejadian itu ada pikiran seperti itu, makanya ya udahlah gitu. Asal jangan tanda kutipnya asal tanda kutip jangan sampai lebih dari itu gitu. Waktu itu aku ada pikiran seperti itu. Oke, berarti ancamannya cuma itu aja ya, maksudnya Iya, nggak ada ancaman kayak kalau lu teriak atau kalau lu bocorin ini, lu bakal gua habisi nggak misalnya ada, gitu. nggak ada. Tiba-tiba aja secara spontan akunya merasa kayak kebayang sendiri gitu. Misalkan nanti kejadian akunya nolak dan dia marah, kemudian tiba-tiba aku diusir gitu. Aku mau kemana gitu. Belum lagi kebayang yang apa tentang orang tua gitu. Pengen ngebahagiain orang tua gitulah ibaratnya. Mau cari kerja lagi, malah kayak gini. Makanya pas di minggu ketiga, wah udah. Ini nggak bener. Jadi makanya terserah deh nanti hasilnya pulang kampung malu dan lain sebagainya juga. Yang penting aku harus pulang deh. Kayaknya nanti kalau diterusin bakal akan ada kejadiannya lebih lagi gitu khawatirnya. Betul. Pasti dia minta yang lebih ya. Makanya iya. Bisa jadi ya dia minta entah biasanya kan kalau dalam dunia kayak gitu ada cowok ada sebagai ceweknya ya Iya, gitu. Dan kalau yang ceweknya mungkin bisa bisa di apa namanya ditusuk ya. iya bener. Setelah kejadian itu Bang Sultan ya, ada perubahan nggak sih dalam kehidupan atau pribadinya Bang Sultan itu? Kayak kebanyakan orang kalau yang saya tahu ya dan yang saya baca itu banyak orang yang dulunya bekas korban itu mungkin dia bisa eh, kepribadiannya berubah, bisa seperti kayak si Joni lagi atau kayak gimana tuh? Iya, dari kejadian itu aku ngerasa kayak di diri ini kayak ada dua kepribadian akhirnya. Jadi kayak kadang-kadang itu kebayang kejadian waktu sama si Joni tadi. Jadi kayak tiba-tiba kayak suka kepikiran eh buat berbuat seperti itu sama sesama cowok gitu. Tapi sama dengan cewek pun masih ada rasa tertarik gitu. Jadi kayak wah, ini aku kok ada dua kepribadian kayak gini ya. Suka sama dua manusia gitu. Itu yang saya rasakan dan saya alami setelah kejadian itu. Oke. Ini kan berarti ada dua kepribadian ya. Suka sama cewek dan suka sama cowok dalam diri Bang Sultan ya. Iya. Nah, itu pernah mohon maaf ya kalau pertanyaan saya agak ke dalam atau Iya, iya, agak iya. sensitif ya, Bang ya. Eh, Pernah melakukan dengan cewek atau cowok setelah itu? Alhamdulillah nggak sampai. Alhamdulillah nggak sampai. Rasa tertarik itu ada, Oke. tapi masih bisa saya tahan dan masih saya bisa kontrol. Tapi setelah itu kan kemudian saya pun menikah ya. Oh, udah menikah. Heeh. Tapi tidak bertahan lama sih. Mungkin karena sebab itu juga kali ya. Maksudnya gini,
setelah saya menikah, setiap saya melakukan hubungan dengan istri saya kebayang melakukan itu sama Joni gitu. Dan makanya istri saya kayak merasa kurang puas gitu. Berarti duda sekarang. Sekarang saya duda. Tapi dari berarti menikah bertahan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Udah dikaruniai anak? Belum. Nah ini itu kan kalau dibiarkan terus-terusan bisa merusak diri kita sendiri pasti ya. Selain dosa ya Bang ya. Itu cara Bang Sultan ngelawan itu semua gimana caranya? Dari saya pribadi. Saya hanya berusaha untuk tidak nurutin nafsu itu tadi gitu. Sebenarnya ada gitu, kayak ada keinginan. Tapi dengan bekal saya melakukan hal-hal positif kayak menyibukkan diri gitu dengan kegiatan-kegiatan, itulah solusi buat saya agar bisa terhindar dari keinginan-keinginan itu gitu. Memang kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada kegiatan suka kepikiran, suka keinginan gitu, suka ada rasa pengen gitu. Tapi kembali lagi kita isi dengan kegiatan, kita sibukin diri gitu. Jadi biar nggak pengen gitu. Dan nanti hilang sendiri gitu habis itu. Kalau kita sudah beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, selanjutnya nih Bang. Kita kan sebagai laki-laki ya, kita normal nih. Kalau misalkan dalam keadaan kita lagi pengen-pengennya istilahnya birahi ya, lagi birahi apa ya namanya itu kalau untuk manusia ya, birahi juga ya. Engas. Oke. Iya oke. Ya kalau misalkan libido kita lagi tinggi, lagi engas ya, dibilang sama si hostnya tadi ya, host magang tadi. Kalau lagi engas gitu gimana cara Bang Sultan mengatasinya? Dikeluarin. Oke. Dengan tangan sendiri. Tante ya, pakai tante lux ya, berarti ya, tantean ya. Ya normal ya, kayak gitu emang kebiasaan cowok ya, pastinya. Tapi selama di Jakarta kan ini udah balik lagi ke Jakarta ya, pulang lagi kampung, balik lagi ke Jakarta, dan di tempat pekerjaan sekarang, di lingkungan sekarang itu ada nggak sih model-modelan kayak gitu? Banyak. Di kota Jakarta ini apalagi ya, banyak banget. Tapi ya itu tadi, bisa-bisalah kita membawa diri kita untuk mengontrol diri kita agar jangan sampai tergoda, tergiur. Banyak juga sebenarnya yang kayak berusaha kayak godain kita gitu. Di sosial media ada. Masih istilahnya beberapa orang tuh godain kita gitu. Oh, mungkin dari Bang Sultan postingan foto-fotonya ada semua gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, bukan kayak cowok-cowok gym gitu? Bukan ya? Ya karena orang-orang seperti itu tuh nggak hanya melulu ke arah situ sih. Maksudnya kalau setiap sama orang yang ganteng dikit, cakep dikit, mereka kayak gitu. Mereka suka godain gitu. Oke, Bang Sultan, semoga ya walaupun pahit ya Bang Sultan, dan semoga pelan-pelan bisa melepaskan itu semua Bang ya. Ya, amin. Ya, saran saya sih mungkin lebih banyak mendekatkan diri ke Tuhan ya. Iya. Biar kita fokus, selagi kita nggak ada kesibukan, kita adakan kesibukan, tambahin kesibukan kita dengan ya kayak mungkin lebih banyak beribadah kayak gitu ya. Iya. Oke, dari sini Bang Sultan mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mau misu-misu ke yang si Joni? Monggo silahkan.
apa ya? Ya dari cerita itu tadi saya berpesan ya buat orang-orang yang nonton, alangkah baiknya untuk bisa mengontrol diri ya. Jangan gampang percaya dengan orang, apalagi orang itu yang baru kita kenal ya. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan tertentu yang dia berikan kepada kita. Itu dari pengalaman yang saya alami. Jadi jangan seperti itu, jangan gampang percaya ya. Itu sih pesan saya dari saya buat yang nonton ini. Oke, Bang Sultan, terima kasih sekali lagi. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Sultan dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan jangan lupa support selalu channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.